city, going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Padahal kan kayak gitu kan cuma di charger doang udah beres kan ya kalau cowok ya, kalau yang ngerti ya. Makanya gue bilang di sini kalau lu punya kendaraan tapi lu nggak ngerti apa-apa ya boros. Dan ini sebenarnya gue nggak mau cerita tapi pengen ngetes baterai. Kan baterai gue pada gelembung semua kan, pada swollen semua. Terus gue beli baterai baru, katanya lebih awet, tapi gue nggak tahu sama panasnya kayak apaan ya. Kalau lagi panas, GoPro di sini parah, baterainya itu udah pada gelembung semua dari dulu gue rasain kayak begitu. Dan nih anak sama umurnya masih kecil, kecil buat gue ya, umur 26. Seperti biasa lah, nyari daun muda, si om-om. Dan gue juga belum banyak banget nanya, ngobrol banyak sama dia tuh belum. Kalau ketemu ya begitu doang gitu, helloan doang. Cuman emang janjian, katanya mau ngajak gue makan, bukan balas budi ya, kayak gue bayarin makan yuk gitu doang. Ya maksudnya gue juga nggak mau mikir GR-nya dulu lah. Ya emang iya kali dia pengen beliin gue makan karena nggak enak aja. Udah dibantuin benerin mobilnya. Dan dari pertama gue juga udah tahu gitu kalau dia itu udah punya anak. Dan gue nggak masalah juga sama hal-hal yang kayak begitu. Yang gue cari tuh kenyamanan di gua, nyaman di gua. Jadi kalau misalnya gue bisa happy, apapun dia ya, siapapun, bukan apapun ya, siapapun dia. Jadi walaupun misalnya, tapi janganlah bekas pelacur sekalipun ya. Kalau hati gue nyaman ya, gue balik terus nawar tiap hari. Iya, walaupun misalnya kayak bekas pelacur kayak gitu, gue nggak masalah sama gue, selama hati gue nyaman ya. Yang gue cari kenyamanan. Percuma cakep, perawan, tapi bikin orang sakit hati mulu, buat apaan? Lu hidup buat apa? Buat bahagia apa buat nampangin ke temen lo? Apaan yang lo dapet? Kalau gue milih kenyamanan. Pick up dulu yuk. Udah lama banget gue gak ngomong pick up dulu yuk. Anyok bang. Thank you guys. Jadi soal kejandaannya dia juga gue nggak mau musik-musik. Dan gue juga bodo amat gitu loh, ngapain gue omongin juga. Misalnya dia mau cerita ya cerita, misalnya enggak ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau gue ngerasa nyaman, jalan terus gue. Dan ada yang bilang juga, bang kenapa nggak nyari yang model artis siapa gitu, dia bilang model begini, model begitulah. Gue mah nyari yang gue suka sama selera gua. Lagian juga kalau yang kayak artis-artis cantik gitu, lagian mana mau sama gua. Lu juga kadang-kadang mikirnya aneh juga. Nyuruh gue nyari yang sama yang kayak begitu. Ngaca bos, ngaca. Dan kalau yang gua denger, jadi adik gue cuman ngasih gue garis besarnya doang. Dia dihamilin cowok SMA,
terus ditinggalin. Itu doang yang gue tahu. Sekarang kalau gue ngebayangin anak SMA dihamilin sama cowok, gila banget, bebannya itu gila banget itu. Maksudnya walaupun di sini ya, di sini orang tuh biasa gitu loh. Anak-anak SMP pada bawa anaknya ke sekolah buat dibabysittin di sekolah juga ada gitu. Tapi ya kan nggak berarti semua orang bisa ngadepin itu dengan apa ya? Ya kuat aja ngadepin kayak begitu. Apalagi anak SMA belum punya kerjaan apa-apa, masih tinggal sama orang tuanya, lulus SMA aja belum. Jadi semuanya itu balik ke gue lagi kalau masalah pemikiran gue bisa nerima atau enggak, atau apaan yang gue mesti lakuin atau kayak gimana nya, itu balik lagi ke guanya. Karena gue ngelihat gue dulu kayak apaan. Jadi kalau misalnya gue mau ngejudge orang lah, gue kalau aib gue dibuka aja, aduh kagak bakalan gue ada di tempat umum kali. Gue lari ke gunung gue kalau misalnya aib gue kebuka. Udah tinggal di hutan gue. Dan dihamilin orang, terus ditinggal kayak begitu. Gue nggak tahu ya, maksudnya kayak masalah dia dikawinin atau enggak, dan itu juga bukan urusan gue. Gue belum nanya-nanya banyak ya, tapi yang gue tahu dia tinggal sama nyokapnya aja, dia tinggal sama nyokap sama adik-adiknya banyak banget, sama anaknya juga, sama neneknya. Jadi kayaknya dia nggak punya figur bapak, makanya mau sama bapak-bapak kayak gue. Gue belum bilang mau ya. Maksudnya iya masih inilah, masih di daerah abu-abu. Belum bisa dibilang enggak, belum bisa dibilang iya. Kalau nanti ke depannya enggak, ya udah enggak. Tapi kalau misalnya ke depannya enggak juga bukan karena gua nggak bisa nerima dia apaan yang udah dia lakuin di masa lalunya dia. Bukan itu. Paling ya karena dia nggak bisa nerima bapak-bapak kayak gua. Sekarang ya gue tukang gini lah, bayanginnya gini ya, dia kerja kantoran, gue kerja tukang ojek. Bayangin gitu aja lah, tukang ojek ngedeketin cewek kantoran. Itu mah kalau di Indo temen-temennya itu udah pada, lu kok mau sih sama tukang ojek lu mau sih sama tukang ojek lu. Ih, gue si ogah. Dipikir Cin, masa iya lo sama tukang ojek? Janganlah, cari yang lain, emang nggak ada. Yang lain banyak, cuman kan yang menarik gue doang. Ya kita lihat aja lah ke depannya gimana. Iya, dan dia tuh kayak nggak punya figur ayah ya, figur bapak. Dan anaknya juga nggak punya figur bapak juga. Kan di rumahnya cewek semua. Ada adiknya dia yang cowok, cuman dia masih teenager juga, masih umur belasan juga. Jadi gue cerita kayak gini bukannya gue ngumbar aib, karena bagi gue cewek begitu ya bukannya aib. Jadi jangan ngejudge. Lo yakin kalau aib lo atau keburukan lo dibuka, orang-orang pada lihat gitu? Bisa lo? Kita pick up dulu. Oh, thank you so much. Appreciate it. Thank you. Hello. For Lina. And the straws inside? Yes. Thank you so much. You have a good one, okay? Dan anaknya juga seneng banget ngelihat gue naik motor. Jadi gue mikir kan, nah ini kebetulan juga
karena orang sini pada takut naik motor. Mungkin aja gara-gara anaknya seneng ngeliatku naik motor, terus bikin emaknya mau ikut-ikutan naik juga. Jadi kalau sampai saat ini masih takut dia, nggak berani naik motor. Tapi pas yang gua benerin akinya dia itu, kan anaknya juga keluar. Itu juga minta diboncengin kan. Gue bilang gue nggak berani, lu nggak ada helmnya. Terus malah dia yang nanya, kapan lu mau boncengin gua? Tanya mak lu. Kalau dikasih, ntar gue boncengin. Tapi mesti pakai helm, gue bilang kan. Jadi kepengen banget kalau anaknya pengen banget diboncengin. Terus udah pas ketemu lagi ngobrol-ngobrol, gue nanya emang nggak apa-apa anak lu dinaikin di motor gue boncengin? Nggak apa-apa, dia mau katanya. Gue nanya kalau lu mau nggak?